Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan perencanaan audit. Adapun agenda bahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama akan membahas mengenai perencanaan audit, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai program audit, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai prosedur audit. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai teknik audit. Sebagaimana kita ketahui bahwa auditing atau pemeriksaan akuntansi ini merupakan pekerjaan yang harus direncanakan sebaik-baiknya, dan dalam hal ini jika digunakan asistensi maka harus disupervisi dengan semestinya. Ingat bahwa auditor ini pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manajemen perusahaan saja, namun juga pertanggungjawabannya adalah ke masyarakat pada umumnya, kepada para pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan audit tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perencanaan audit, program audit, prosedur audit, dan teknik audit yang baik dalam pelaksanaan audit tersebut. Dalam perencanaan audit, pihak auditor itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Artinya, pihak auditor itu harus memahami usaha dari auditinya. Apakah usaha tersebut itu perhotelan, pertanian, atau usaha dalam bentuk yang lainnya. Pihak auditor ini harus memahaminya terlebih dahulu berkaitan dengan bisnis usaha tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Kebijakan dan prosedur akuntansi apa saja yang ada dalam perusahaan yang dijadikan dasar dalam pencatatan laporan keuangan pada perusahaan auditi. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam kebijakan akuntansi perusahaan. Ini juga harus dipahami oleh pihak auditor. Dan yang keempat adalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Ketika kita mengetahui internal kontrol dari auditi, maka pihak auditor itu dapat menentukan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan oleh pihak auditor. Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan audit yaitu pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Sebagaimana kita ketahui, tingkat materialitas ini menentukan juga dalam jumlah bukti audit yang akan dipergunakan oleh auditor dalam memberikan keyakinan bagi auditor tersebut menentukan opini apa yang sebaiknya diberikan kepada auditi. Nah, yang selanjutnya adalah pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau adjustment. Ketika kita melihat laporan keuangan tersebut sebagai auditor, mungkin bisa memberikan input atau masukan kepada manajemen perusahaan untuk melakukan penyesuaian. Itu bila diperlukan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit. Dalam hal berjalannya pelaksanaan audit tentunya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaan audit di awal yang sudah direncanakan. Nah, ini bisa memungkinkan untuk melakukan perluasan atau pengubahan dalam pengujian audit. Nah, yang terakhir yaitu sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Karena kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan audit itu tidak dapat dijalankan secara mandiri.
dibutuhkan yang namanya tim audit, dan dalam tim ini harus diberikan pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini harus melihat sifat laporan audit yang diharapkan oleh pihak klien. Mengenai pengetahuan tentang bisnis klien, itu membantu auditor dalam hal mengidentifikasikan bidang yang memerlukan pertimbangan khusus dalam pelaksanaan audit ini. Yang selanjutnya itu menilai kondisi data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi. Yang selanjutnya, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang. Dan yang selanjutnya itu adalah menilai kewajaran representasi dari pihak manajemen. Dan yang terakhir, mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan dalam pengungkapannya. Sehingga dengan mengetahui bisnis klien yang dijalankan pihak auditor, itu akan lebih mudah menjalankan proses audit dalam perusahaan tersebut. Dalam membuat perencanaan audit, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama adalah hal-hal mengenai klien. Ini berhubungan dengan bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, faksmil, email, dan lainnya yang menjadi identitas dari pihak klien. Terus mengenai status hukum perusahaan, tentunya berdasarkan akta pendiriannya, apakah berbentuk PT, perseroan komanditer, atau badan usaha yang lainnya. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh pihak klien. Neraca komparatif tahun lalu dan sekarang yang diperbandingkan. Pada saat pelaksanaan audit ini, dan tentunya tahun sebelumnya itu harus dibuat perbandingan oleh pihak klien. Laporan laba rugi tahun lalu dan sekarang yang juga diperbandingkan. Klien kontak dalam hal ini adalah mitra bisnis dari pihak klien. Itu kita butuhkan untuk melakukan yang namanya konfirmasi bila dibutuhkan. Nah, yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam hal klien ini, yang paling penting adalah permasalahan dalam hal akuntansi, audit, dan perpajakannya. Nah, ini beberapa hal yang mengenai klien yang harus dipersiapkan dalam perencanaan audit oleh auditor. Yang kedua, yang menjadi perhatian dalam perencanaan audit ini adalah mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada kondisi klien. Ini bisa diperoleh dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar dan adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi kondisi usaha dari klien tersebut. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui sustainability dari usaha pihak klien. Pihak auditor itu dapat melihat apakah usaha yang dijalankan oleh klien ini akan berkembang ke depan, berjalan terus-menerus atau tidak. Dan permasalahan yang dihadapi oleh klien itu dapat dihindari atau dapat diminimalisir terkait dengan segala bentuk resiko yang mungkin bisa saja terjadi dalam menjalankan usahanya. Ini harus dipahami juga dan diperhatikan dalam perencanaan audit. Yang ketiga yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan audit ini adalah rencana kerja auditor. Yang pertama berhubungan dengan staffing, meliputi partner, manajer, supervisor, senior, dan asisten yang dibutuhkan dalam tim untuk melaksanakan audit ini. Tentunya berkaitan dengan waktu dan budget pemeriksaan. Ini biasanya harus diperhitungkan terlebih dahulu dan dibicarakan dengan pihak klien. Jenis jasa yang diberikan, mungkin dalam pelaksanaan audit ini butuh yang namanya audit secara general, secara keseluruhan, atau special audit, atau hanya berhubungan dengan bantuan administrasi, menyusun neraca atau laporan laba rugi, berkaitan dengan perpajakan, atau hal-hal yang lainnya. Tentunya jenis jasa ini
akan berdampak terhadap yang namanya waktu dan budget pemeriksaan. Dan yang berikutnya itu adalah bantuan yang dapat diberikan oleh pihak klien. Artinya pihak klien ini dapat membantu pihak auditor dalam pelaksanaan audit ini dalam hal apa saja. Yang terakhir meliputi time schedule-nya, sehingga ketemu waktu pelaksanaan yang baik yang dapat dijanjikan kepada pihak klien dalam menentukan waktu penyelesaian audit tersebut. Mengenai program audit atau audit program, ini sebenarnya membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan di lapangan. Karena kita ketahui bahwa sebagai auditor itu dapat saja turun langsung ke lapangan untuk melakukan audit atau mengutus asisten yang kita supervisi dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, untuk audit program ini tentunya harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang dijalankan, serta kesimpulan pemeriksaan. Tiga hal ini kita butuhkan untuk melakukan supervisi terkait dengan pelaksanaan asisten dalam melakukan pekerjaan audit di lapangan. Mengenai audit prosedur atau prosedur audit, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prosedur audit. Prosedur audit itu dimaknai sebagai langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Karena kita mengetahui bahwa dalam pelaksanaan audit, pihak auditor itu dapat melaksanakan auditnya itu dengan tim, sehingga membutuhkan prosedur dalam pelaksanaan auditnya agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ini berhubungan erat dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti audit yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Karena dengan bukti audit tersebut itu menjadi dasar keyakinan auditor untuk memberikan opini audit sesuai dengan hasil dari pelaksanaan audit yang dilaksanakannya. Mengenai bukti-bukti audit tentunya membutuhkan teknik audit untuk mendapatkannya. Teknik audit ini merupakan cara-cara untuk memperoleh audit evidence atau bahan-bahan audit seperti konfirmasi baik kepada pihak customer, supplier, ataupun ke perbankan. Yang berikutnya itu adalah melaksanakan observasi. Pihak auditor harus datang langsung kepada tempat pelaksanaan audit untuk melakukan yang namanya inspeksi juga. Itu bisa juga untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan audit atau melakukan yang namanya tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan audit tersebut dan hal-hal lainnya yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan teknik audit ini yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan audit yang menjadi dasar keyakinan auditor untuk memberikan opini audit dalam pelaksanaan auditnya. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.